Cirebon merupakan daerah di pantai utara Jawa Barat. Sebagai daerah yang strategis dilalui jalur perdagangan Arab dan Cina, Cirebon juga terkenal dengan berbagai kerajinan heritage, antara lain seni batik yang diteruskan secara turun-menurun. Masyarakat Cirebon gemar melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Salah satunya adalah Desa Trusmi, yang disimbolkan dengan seorang wanita sedang membatik dengan ikon huruf BT yang artinya batik Trusmi. Saya adalah pembatik dari batik peranakan Cirebon yang sudah generasi keempat. Kami adalah dari keluarga pembatik yang sudah lama dari uyut kami. Menurut cerita konon, uyut saya itu adalah dari salah satu selir dari keraton Kanoman. Yang mereka maklum karena selirnya banyak, jadi salah satu ini lari ke Trusmi, kemudian menikah dengan uyut lelaki saya yang datang dari Tiongkok. Di Trusmi, beliau membuat batik dan merancang batik-batik itu. Sampai kami turun-temurun, kami tinggal di Trusmi, turun-temurun sampai ayah saya juga membuat batik dengan ibu saya. Ayah saya lebih lagi, ayah saya ini pandai sekali meracik obat-obat batik. Sehingga suatu ketika ayah saya tuh dipanggil ke Jerman, ke tempat pembuatan obat-obatan batik di Bayer. Pada waktu itu berangkat semuanya dengan kapal laut yang berbulan-bulan. Pulang dari sana, ayah saya meneruskan membuat obat-obat batik dan ibu saya meneruskan membatik. Batik-batik yang ibu saya buat adalah batik-batik dari keraton dan juga batik-batik dari peranakan. Suatu ketika ayah, karena pada waktu itu membuat batik untuk keraton tidak semudah seperti sekarang ini. Sehingga ayah saya mendapat izin dari Sultan Sepuh yang ke-12 dari kesepuhan Raja Didiningrat. Kemudian beliau memberikan izin untuk membuat batik berdasarkan motif dan warna dari keraton Kanoman dan kesepuhan. Sehingga kami mempunyai beberapa koleksi-koleksi batik yang dari keraton Kanoman, kesepuhan, dan juga batik peranakan kami. Lama-kelamaan pada waktu Jepang masuk, tempat kami yang di Trusmi dibakar. Sehingga kami pindah ke rumah ini di Jalan Kanoman dan diteruskan membatik. Ayah ibu saya meneruskan membatik ini sampai menurunkan juga ke anak-anaknya. Yang pertama sekali yang mulai menelusuri batik ini adalah adik saya yang bernama Yenigo. Kemudian adik saya ini meneruskan dan saya membantu mula pertamanya. Akhirnya lama-lama kita berdua membuat batik, baik batik yang dari keraton, batik Cirebonan maupun batik peranakan. Kami tuh mempunyai koleksi batik banyak. Sehingga koleksi batik ini kami combine. Kita nanti panggil tukang, orang kalau batik bilang tukang reng-reng. Nah, tukang reng-reng kita panggil. Nanti kita diskusi sama tukang reng-reng, dengan Monik juga kita berdiskusi. Ini enaknya bagaimana ya? Ini kan lagi peranakan, ini kan ada kaisar, ada apa, ini kaisarnya dibikin apa. Jadi kita mau sedikit memodernisasi tapi tidak menghilangkan yang pakemnya, yang utamanya tidak kita hilangkan. Dan batik peranakan saya ini lain dari yang lain, karena batik peranakan saya tidak akan jauh dari Megamendung, Batu Karang, Wadasan. Itu tidak akan lepas.
Ibu Giok juga meneruskan usaha batiknya kepada anaknya, sehingga batiknya terus dilestarikan agar tidak hilang dimakan waktu. Batik-batik produksinya selalu menggambarkan ciri khas Cirebon, yaitu mega mendung yang divisualkan dengan lukisan batik awan, melambangkan sufi atau dunia atas, pembawa hujan yang bermakna kesuburan maupun pemberi kehidupan. Sejarah motif ini dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, di mana Sunan Gunung Jati menikahi wanita Tionghoa bernama Ong Ti. Selain itu ada pula motif lainnya, seperti motif parang, nagaliman, dan kini batik-batiknya didesain modern, agar dapat digunakan oleh segala usia, baik pria maupun wanita, dan bisa digunakan kapan saja. Setelah menjumpai pengrajin batik di Desa Trusmi, kita dapat menjumpai sekelompok masyarakat yang gemar bermain wayang di Desa Gegesik, Cirebon. Seni wayang ini juga diteruskan turun-menurun, mulai sejak kecil anak-anak sudah berlatih bermain wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalang Suryono dari grup seni wayang kulit purwa Cirebonan, yaitu dari Sanggar Seni Langan Putra Gegesik. Saya putra dari Ki Dalang Warsinta, dan beliau adalah paman saya, adik dari Bapak Dalang Warsinta, yaitu Dalang Sesepuh Gegesik Ki Dalang Haji Mansur, yang dulunya punya sanggar wayang kulit purwa Cirebonan Langan Purwa,
Dan ini anak saya, Bimo Nugroho. Anak saya Bimo Nugroho sudah pernah ikut dalam festival atau festival dalang cilik nasional yang di taman ini, dan juga mendapat predikat juga. Alhamdulillah bisa meneruskan seni wayang kulit Cirebonan, keturunan dari orang tua saya. Konon menurut sejarah yang saya terima bahwa eyang yuyutnya Pak Dalang Suryono itu namanya Ki Buyut Konjem, Dalang Konjem, atau nama dalang keratonnya Sumagatot. Sumagatot. Nah, ketika itu, ketika Sultan Kanoman kelima, beliau diberi mandat untuk wayangan di Astana Gunung Jati. Diakui sebagai dalang keraton, wayangnya di Astana Gunung Jati. Ketika itu dalam rangka acara adat di Gunung Jati. Makanya di Gegesik banyak dalang, tapi semuanya adalah turunan dari Ki Buyut Konjem. Ketika saya punya sanggar, semuanya saya libatkan, baik latihan wayang juga di sanggar saya, latihan topeng juga di sanggar saya, barangkali mau mengadakan pentas yang lebih resmi gitu. Sebetulnya kalau sejarah saya, darah seninya itu dari ibu saya, Bu. Ibu saya adalah maestro topeng di Gegesik. Makanya ketika itu saya cari pekerjaan di mana-mana tidak dapat. Orang tua saya menyuruh kami belajar untuk mendalang. Tapi kalau darah seninya saya dari ibu saya yang namanya Hajah Mutina. Kalau wayang dan topeng Cirebon yang terutama adalah acara hajatan umum, adat istiadat juga banyak yang menggunakan, karena masyarakat di sini dulunya seneng topeng dan wayang. Biasanya kalau pagelaran itu siangnya topeng, pasti malamnya gelar wayang kulit. Kalau menurut cerita pengukir wayang, jadi pengukir juga menyediakan dana untuk stok kulitnya. Setelah diproses, kulit itu baru ada pemesanan, baru dibuat satu persatu jenisnya, wayang kulit. Wayang apa-apa kedok topeng juga ada di Gegesik. Seni wayang kulit adalah seni hiburan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kampung Gegesik, Cirebon. Masyarakat biasa menyaksikan semalam suntuk, mendengarkan kidung lagu berbahasa Sunda, dengan kisah dan tokoh-tokoh wayang. Keberadaan seni yang otentik ini sudah ada sejak dulu sebagai bagian dari penyebaran agama Islam, yaitu mendakwah dengan berkesenian. Sehingga harapannya agar masyarakat dapat memahami pesan nasihat, dilengkapi dengan pelakon dalang, iringan musik gamelan, sinden, dan juga ritualnya. Topeng merupakan seni yang khas bagi Kampung Gegesik, Cirebon, dan mereka menjadikan topeng sebagai bagian dari seni tari
untuk mengekspresikan peran dan pesan yang disampaikan. Gegesik juga dikenal dengan Kampung Seni Gegesik. Alhamdulillah di 2021 kemarin, salah satu desa di Gegesik, yaitu Desa Gegesik Kulon, mendapatkan anugerah dari Kemenparekraf dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Dan ini bukan kerja yang secara tiba-tiba, tapi kita sebagai masyarakat Gegesik patut bersyukur karena Gegesik adalah salah satu wilayah di Kabupaten Cirebon yang seni dan budaya hidup dan tumbuh di sini. Di sini tidak hanya memiliki maestro-maestro, tapi di sini juga kita ada pendidikan yang dilaksanakan oleh para seniman di Kecamatan Gegesik, di mana kita punya maestro wayang, punya juga yang membuat wayangnya, punya juga nayaganya, dan bahkan dalang-dalang cilik kita punya. Bukan hanya 1, 2, 3, dan 4. Setiap dalang rata-rata menurunkan ilmunya kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Nah itu, alhamdulillah. Bukan hanya wayang, tapi kita juga punya topeng. Topeng bukan kita punya maestro topengnya saja, karena Gegesik ini dikenal dengan gayanya, gaya topeng Gegesik sendiri. Nah, itu kita punya dari maestronya, punya sanggar-sanggarnya, juga kita punya pelatihan-pelatihan di mana dari anak umur 2 tahun sampai dengan nenek-nenek ada penari topeng di sini. Nah, itu salah satu keunggulan kita di sini, bahwa insya Allah tari topeng, insya Allah juga yang namanya wayang tidak akan punah di Gegesik ini, karena kita selalu memberikan pendidikan kepada generasi muda. Selain itu ada juga rampak kendang, ada juga kita punya yang namanya singa Depok. Wah, kita juga punya lukis kaca, kita juga punya pahat khas Cirebon ya, ada di Gegesik ini. Pesan-pesan dalam tari topeng memiliki makna berbeda-beda, seperti rasa cinta, kebijaksanaan, kebaikan, kepemimpinan, dan angkara murka. Hal ini dapat dilihat ciri khas dari topeng tersebut. Pada dasarnya di wilayah kami Desa Gegesik Kulon dan pada umumnya Kecamatan Gesik, warisan leluhur, warisan nenek moyang, bahwa seni budaya di masyarakat kami itu sudah dari zaman dulu, sudah dari orang tua kita. Maka dari itu kami waktu mengikuti adwi di tingkat Kementerian Pariwisata, kami angkat konten kreatif dan seni budaya karena peninggalan-peninggalan orang tua sesepuh di wilayah kami sangat banyak. Banyak potensi yaitu yang sudah disampaikan sama Ibu. Salah satunya tari topeng, wayang kulit, rempak kendang, dan masih banyak seniman-seniman yaitu seni lukis kaca, seni ukir. Dan intinya kita mencoba untuk pendidikan di generasi muda untuk kedepannya, karena perkembangan zaman, budaya asing yang sudah masuk di negara kita, negara Indonesia, kita masih mempertahankan dengan pelatihan dan peninggalan orang tua, kearifan lokal untuk lebih dikenal ke generasi muda ke depan, insya Allah. Di Kampung Gegesik,
Para penari topeng dilakukan sejak kecil hingga remaja bahkan usia tua. Keberadaan seni topeng ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Cirebon, dan para penari itulah yang disebut sebagai dalang karena mereka yang memerankan karakter dan adegan dalam bentuk tarian. Penari dapat dipentaskan solo atau beregu. Itulah seni heritage warisan kota Cirebon yang selalu hadir di tengah masyarakat. Di setiap perkampungannya selalu ada seni. Antara seni dan masyarakat Cirebon tak akan terpisahkan. Metro TV